pulang dari rumah sakit setelah seminggu Virus sama Ejas di rumah sakit dirawat. Enggak, Ya kan besok kan seminggu oh ya jatuhnya. pas seminggu. Terus kita juga sama-sama nungguin di sini. Alhamdulillah hari ini juga tadi pagi sempat kakak Ejas diambil darah dulu untuk memastikan bagaimana trombositnya naik apa enggak, terus kondisinya gimana. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya semua baik-baik aja sekarang gitu, setelah yang kemarin udah kita lewatin masa-masa yang kemarin lah sempat dia kritis juga jatuhnya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa pulang, udah seneng. Insya Allah lanjut istirahat di rumah. Harus recovery berapa lama lagi? Pulang mana? Mungkin nggak boleh terlalu capek dulu ya kan, kalau misalkan aktivitasnya dibatasin dulu semingguan gitu. Jadi aku juga kalau di rumah sih aku udah suruh bersih-bersih, terus juga udah lapor ke lingkungan sekitar juga untuk semprot DBD gitu kan, di fogging gitu. Terus juga sekolahnya juga aku udah infoin juga untuk nanti di fogging sebelum masuk, karena memang sekarang lagi musim DBD kan gitu. Jadi kakak Ejas memang kemarin kenanya lumayan serius gitu, dan itu yang membuat jadi pertimbangan aku, mungkin kalau kakak Ejas kayaknya memang liburnya nanti aku liburin agak lama dulu, biar karena sekarang kan DBD lagi marak banget, dan memang kita berdua tuh gak boleh kena lagi dulu gitu. Jadi untuk selama biasanya itu selama 6 bulanan tuh harus bener-bener kalau bisa jangan sampai kena lagi kayak gitu. Jadi untuk kakak Ejas aku benar-benar liburin dulu ya, berdoa iya, selebihnya Allah yang menentukan kan. Kita udah ikhtiar, udah menjaga kebersihan, tapi balik lagi kalau emang Allah berkehendak ya kita di sini cuma bisa ngejalanin dan cuma bisa berdoa semoga dikasih kesehatan selalu, nggak sakit lagi gitu. Gejala awal DBD-nya seperti apa sih? Kalau gejala awalnya kemarin itu aku tuh sebenarnya sakitnya tuh udah dari hari Kamis minggu lalu. Jadi itu badannya nggak enak banget, ngilu, sakit semuanya, terus sumeng gitu, anget, menggigil. Terus hari kedua menggigil lagi, tapi aku waktu itu masih tetap puasa gitu. Kayak aku ngerasa yaudah masih kuat nih gitu kan. Aku pikir tuh kayak cuma sakit mau flu gitu, kayak udah di rumah aja gitu kan. Kok badannya makin sakit, makin gak enak, kayak lemes gitu, kayak otot-ototnya tuh kayak ya nggak ada tenaga gitu, kayak lemes gitu, kayak nggak ada ototnya gitu. Terus akhirnya hari pertama aku sakit tuh akhirnya karena nggak mau ke dokter, aku manggil dari pihak rumah sakit ke rumah, aku infus cairan aja gitu, infus cairan kayak Sernevit gitu-gitulah, vitamin 2 hari berturut-turut biar kondisinya membaik lagi gitu. Nah terus akhirnya pas infus 2 kali itu kok nggak membaik, masih ngilu-ngilu, badan sakit. Malah di hari ketiganya tuh lidah tuh kayak berasa makan apanya nggak enak, pahit gitu. Kok pahit banget ya, kayak nggak enak nih, tapi aku paksain pas buka puasa tuh gitu. Terus sudah gitu makin nggak enak, pas hari kedua itu Sabtu ya kan, Kamis ya aku kena, Jumat itu, Sabtu kakak Ejas demam tinggi. Nah terus demamnya tinggi banget, itu pokoknya selalu di atas 39,5 gitu. Dan akhirnya kita kasih obat cepet-cepet. Setelah itu kok demamnya jadi kayak abis dikasih obat cuma hilang sebentar, terus naik lagi tinggi. Udah akhirnya ngambil keputusan hari Senin itu, hari Senin ke rumah sakit dulu gitu, ke rumah sakit diperiksa dokternya. Aku bilang, dok ini butuh tes darah nggak ya, aku bilang gitu. Aku waktu itu lagi ngomongin Ejas karena demamnya kan tinggi gitu. Terus dokternya bilang coba ditunggu dulu 2 hari deh, mungkin karena dokternya ngelihat mau lebaran kan gitu, kayak 2 hari lagi mau lebaran, nggak apa-apa, yang penting jangan capek-capek dulu, dikasih obat nih gitu, pulang gitu. Nanti setelah 2 hari kalau sampai lebaran masih demam tinggi juga baru cek darah gitu. Ya udah akhirnya habis Ejas selesai di check up, aku ke dokter karena kan ngilu banget. Aku bilang ke dia, saya aku ngilu banget ya, badanku nggak enak, aduh aku lemas. Dia bilang udah kamu kalau nggak kuat batalin aja. Enggak, aku kuat, aku bilang gitu kan. Aku kuatin tuh. Terus udah pokoknya selama sakit itu aku sambil ngurusin dia kan. Jadi mungkin sebagai ibu kayak nggak ngerasain sakitnya karena dia sakit gitu. Jadi ngurusin dia bangun apa segala macam pas di rumah.
Nah akhirnya pas di rumah sakit ceklah sama suami kan gitu, terus dianterin dia ke dokter, terus ditanya sama dokternya dari kapan bu sakitnya, ngilu-ngilu badannya, hari Kamis, aku bilang gitu. Ini kayaknya virus deh, dokternya ngomong gitu kan. Aku bilang, hah virus apa dok, flu? Aku bilang gitu. Enggak, ini saya mau cek tipes sama DBD-nya ya, sama ada infeksinya juga mau dicek gitu, si apa namanya CPR apa gitu. Akhirnya dicek, pulang ke rumah dong, pulang istirahat lah di rumah gitu kan. Buka puasa alhamdulillah kuat, terus juga ngurusin dia, minumin dia obat apa segala macam. Udah tiduran tuh, dia tiduran. Dia ini kan puasa ya, dari full loh, puasanya tuh full. Tapi dia tuh ngebatalin karena aku suruh batalin 3 hari sebelum lebaran ya Bi. Iya. 2 hari ya? Kalau 2 nggak hari. mau dibatalin. Iya 2 hari dia nggak mau batalin. Aku bilang batalin kak, kakak lemes, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku suruh dia banyak minum. Nah 2 hari sebelum lebaran tuh dia baru batal. Itu pun karena sakit. Dan abis itu malam hasil darahnya keluar, aku kaget dong. Hah? Aku kayak shock diem gitu. Aku langsung telepon dia, dia juga kan nggak kepikiran, dia potong rambut kayak layaknya orang mau lebaran gitu loh mbak, ngerapi-rapi gitu kan, terus udah nyiapin apa segala macem, baju, kue, apa segala, terus teleponan sama keluarga, janjian apa segala macem gitu-gitu. Terus akhirnya aku telepon dia, sayang cepet pulang, aku bilang aku positif DBD. Dia kaget, dia hah masa sih gitu ya, udah pokoknya kayak ngeblank, aku kayak lemes, tiba-tiba aku tuh kayak makin lemeseng gitu. Nah aku tuh makin lemesnya bukan mikirin diri sendiri, aku langsung mikir just DBD nih, aku langsung gitu, karena aku mikir cuma beda sehari kan, terus dia sakit gitu kan. Nah terus udah gitu, wah ini just DBD, aku takut banget karena dia pernah DBD juga, dan aku sebelumnya dulu pernah DBD juga, tapi kalau dia selalu kayak imunnya dia tuh nggak oke gitu loh, nggak kuat. Akhirnya aku buru-buru tanya sama dokter nih, hasil aku kirimin ke rumah sakit. Terus dokternya bilang, wah ini dirawat aja, ibu sama ibu dirawat aja, adek bawa aja saya cek di sini, ini kemungkinan udah pasti DBD juga katanya gitu. Karena terus aku bilang, tapi dok saya nggak ini kok nggak panas dingin, aku masih gitu kayak udah mau lebaran kan, udah nggak apa-apa dok kalau minum obat gini, minum obat aja kami gini-gini. Terus tiba-tiba si dokternya bilang, bu ini demam berdarah, resikonya tinggi, kita nggak pernah tahu karena siklusnya kayak pelana kuda, nggak bisa dideteksi. Di saat kita enakan, di saat itulah kemungkinan kritis gitu kan. Wah aku langsung berangkat, udah nggak tahu baju yang dibawa apa, udah pokoknya udah wah aku udah nangis deh, karena siapa sih yang kebayang, maksudnya kayak lebaran seumur hidup tiba-tiba kayak yang orang semua pada kumpul seneng-seneng udah nyiapin baju, tiba-tiba harus di rumah sakit gitu kan. Masih ngarep kayak yang cuma sehari di rumah sakit, terus malam takbiran atau lebaran pertama balik gitu kan. Ternyata malah trombosit aku turun kan gitu, terus dia juga turun. Wah aku bilang udah ini pasti lama nih aku gitu kan. Udah akhirnya udah sedih banget, udah nggak karuan lah, karena kan pengennya tuh lebaran bisa sama-sama orang tua sama keluarga gitu. Tapi untungnya alhamdulillah keluarga kita menghibur gitu, dari keluarga Sony, keluarga aku semua datang ke rumah sakit gitu. Iya, terus kan kasihan Abang Fas juga kan, dia kan ibaratnya masih kecil belum ngerti, terus pas tahu lebarannya harus di rumah sakit juga dia sedih banget gitu. Maksudnya kan harusnya kumpul-kumpul keluarga, lebaranan, makan kue apa gitu-gitulah, bersenang-senang. Tapi untungnya dia ngertiin. Aku bilang bang maafin mami ya sama kakak, gara-gara mami sama kakak abang jadi lebaran di sini, aku bilang gitu. Abang nggak apa-apa kan? Terus dia ya nggak apa-apa kok mami, kan nanti kita pulang masih bisa lebaranan lagi gitu. Terus aku juga minta maaf sama Sony juga, karena masalahnya aku bilang maaf ya gara-gara aku sama Ejas kamu jadi harus di rumah sakit, aku bilang. Terus yang aku bikin aku stres itu kan kemarin tuh, wah aku kalau inget tuh sedih banget gitu, karena masalahnya kan dia kritis gitu kan. Terus kayak kebayang sama dia berdua tuh lagi sakit, aku nih pasang infus, kayak nggak berdaya sebagai seorang ibu gitu, nggak berdaya sebagai seorang ibu, tapi anakku juga nggak berdaya gitu. Udah aku nggak berdaya, dianya nggak berdaya gitu, sebelah ngeliat dia gitu. Terus udah akhirnya aku kayak langsung ini gimana, aku bilang gitu, detak jantungnya juga cepet banget, terus saturasinya rendah gitu, nggak normal gitu. Terus kayak sejam sekali dokter masuk ke dalam ruangan gitu kan. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi itu dokter setiap sejam pasti
cek dia. Iya, Ya gitu. namanya kita juga orang Kondisinya awam nggak melihat bagus. kondisi, ya kalau kondisi baik-baik aja kan nggak mungkin sejam sekali kan gitu. Ini sejam sekali dicek saturasi, dicek Nafasnya cepet suhu banget. tubuhnya, terus denyut nadinya juga, karena kan ya memang katanya pembuluh darahnya cairannya lari ke paru-paru sama Sama ke perut perut. itu gitu. Jadi pas dicek paru-parunya, loh kok ini kok ada suara kayak ada sesuatu gitu di sebelah kirinya. Terus akhirnya Panasnya juga dicek, tinggi, panasnya tinggi. Terus akhirnya dicek, masih turun. justru pas dia lagi kritisnya itu saat demamnya itu turun kan. Kita pikir baik-baik aja, tetep nafasnya cepet banget, terus dia kayak lemes banget, terus detak jantungnya cepet, terus setiap diperiksa sama dokter masuk ke dalam tuh bukannya baik gitu, maksudnya kondisinya tuh nggak bagus gitu. Akhirnya diceklah dia albuminnya, ternyata kena ke situ gitu, ke albumin, sampai dia harus pakai cairan yang cairan itu khusus untuk kondisi Ejas ini gitu loh, gitu, karena dia tuh kena shock apa gitu deh, pokoknya DBD-nya tuh udah kena dengue shock apa sindrom apa gitu. Terus itu aku udah nggak karuan banget. Di situ aku cuma bisa doa sama Allah deh, ya Allah sembuhin gitu. Aku tahu ini ujian yang aku terima gitu. Aku terima, aku ikhlas gitu. Aku ini nikmat yang Allah kasih gitu. Tapi aku kan sebagai seorang ibu, aku cuma pengen, aku udah nggak mikirin diri aku sendiri gitu. Aku pikirin gimana caranya supaya dia sembuh gitu. Ya Allah sembuhin gitu. Jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai harus masuk kemana gitu kan. Aku takut sampai masuk ke ruangan khusus gitu-gitu segala macam. Aku tuh kayak udah takut banget. Terus dokternya juga baik banget, itu aku inget banget. Aku sampai WA, aku panik kan. Terus langsung dokternya itu datang lagi malam itu dengan pakai baju biasa, pakai celana pendek. Dokternya datang lagi, dokternya dia masuk ke dalam ruangan, ngecek dia lagi, terus benar-benar dipantau per sejam sekali. Liver juga sempat bengkak, benar-benar kacau banget lah aku gitu. Aku sebagai ibu kayak nggak berdaya, terus ngeliat anak begitu gitu kan. Wah aku tuh udah nggak karuan gitu. Terus untungnya kan ada Sony yang istilahnya bisa gantiin posisi aku kan gitu. Dan itu tuh Sony benar-benar nggak tidur sama sekali gitu. Aku ngeliat banget dia sampai sempat nggak enak badan juga, harus nganterin anaknya per berapa lama sekali karena ada disuntik, ada salah satu suntikan yang membuat dia harus kencing terus gitu. Nah akhirnya itu bolak-balik, bener-bener nggak tidur gitu. Aku pun kaget-kagetan gitu, kayak sebentar kaget, gimana Ejas, aku tuh udah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Allah kasih proses masanya itu tuh lewat gitu. Aku bener-bener kayak ngerasa bersyukur banget pas tadi ngelihat dia hari ini tuh. Hasil tes darahnya tuh trombosit udah naik jauh. Aku tuh happy banget, aku tuh kayak bahagia banget gitu. Aku kan ngeliat, ya. aku kan dilepas infus aja tuh aku kayak happy gitu. Aku kayak ya udah biasa aja, tapi pas ngeliat dia yang dilepas infus tuh hati aku tuh kayak ya Allah bahagia banget gitu, kayak seneng banget ngeliatin. Aku sisirin, aku mandiin, aku rapihin, aku pakein baju, aku bagiin bandu tuh, kayak aku sampai bilang sama dia, udah aku kayak jagain dia sendiri lah gitu. Ya maksudnya kalau seandainya susternya udah lama, 4 tahun kan, lagi pulang kampung kan, udah 4 tahun kerja sama kita, tapi ya alhamdulillahnya maksudnya aku tuh pengen semuanya tuh selama ini tuh dia ngebantu gitu. Aku ngurusin, aku kan tumbuh kembangan anak tiga-tiganya, walaupun aku ada pengasuh nggak pernah aku tinggal full kayak stay lama kemana tuh nggak pernah gitu. Jadi aku selalu tahu perkembangannya mereka gitu. Ini walaupun udah dibolehkan pulang, dokter tetap menganjurkan untuk kontrol rutin gak sih? Kalau untuk aku sama Ejas kebetulan kontrolnya sama. Hari minggu depan untuk kontrol lagi, ngecek kondisi gitu. Sama Ejas juga gitu. Paling kalau untuk Ejas aku udah bilang sama suami aku kayak pengennya dia jangan sekolah dulu deh sayang, aku bilang gitu pokoknya, karena kondisinya dia tuh kemarin yang bukan sepele gitu kan. Kalau aku tuh kan kayak cepet banget bangkitnya. Aku ngerasa ya Allah baik banget sih sama aku gitu. Aku nggak dikasih drop banget karena aku harus ngurusin dia. Jadi sekarang Ejas udah bawa dan ceria tuh kayak senang happy banget. banget gitu, kayak apa aja yang dia minta tuh kayak ya udah yang penting mau makan, karena Udah mau kemarin kan makan, nggak ya. mau makan, Mau minum makan, aja nggak mau susah gitu. Dia minta apa kak? Aldoni?
diminta nih tadi barusan minta pizza, aku sampai online dulu tuh beli gitu kan, yaudah pizza ya makan ya, aku bilang gitu. Dia pengen pizza kayak gitu-gitu, terus ngewarnain, terus nanti ngewarnainnya hasilnya dilihat mami, terus kayak ngeliat dia udah ketawa-tawa tuh kayak ya Allah happy banget. Itu kayak luar biasa tuh hadiah Allah tuh, maksudnya keajaiban Allah tuh ada gitu dengan kondisi dia yang begitu. Dengar cerita macam-macam, ada orang yang sampai masuk ICU lah apa segala, aku udah yang aduh udah lemes banget ya. Pas kita ngerasain sendiri, terus pengalaman pertama banget ngeliat anak kayak gitu udah pasti panik, takut semua jadi satu banget deh malam ini. Nah, kalau cairannya itu sekarang gimana Kak? Kemarin sudah diperiksa, sudah sempat USG perut karena kan sempat bengkak juga tuh perutnya kan. Ternyata cairannya tuh masuk ke paru-paru sama perut, dan setelah pas dikasih obat supaya cairannya diresap itu, alhamdulillahnya yang di paru sama perut udah membaik, jadi berkurang dia cairannya. Nah nanti kalau ibaratnya tuh kalau orang DBD itu kata dokter, nanti begitu trombositnya naik nanti dia memperbaiki lagi sendiri, masuk si airnya itu balik lagi ke tempatnya ibaratnya gitu, karena udah nggak berantakan trombositnya gitu. Oke, ada pantangan misalnya dari makan atau minuman yang dikonsumsinya? Kalau DBD sih nggak ada ya, karena dia virus kan gitu ke pembuluh darah. Jadi cuma pantangannya aja sih, jangan capek-capek dulu karena memang kan baru sembuh gitu. Apalagi kalau kondisinya Ejas ini, dia yang bener-bener kayak kemarin ngelewatinnya nggak kayak aku gitulah gitu Len, kayak jadi ya udah pokoknya kita tetap jalan-jalan. Dia kan juga kepengen dapat uang lebaran juga, udah ditaruh sama dia di dompet kecil, Iya. dihitungin, dikaretin. Kemarin udah pas udah dia. sembuh udah mulai ngitung duitnya, aku dapat segini gemes, walaupun dia nggak tahu jumlah atau ini, tapi dia ngeliat ada dapat dari om ama antinya, om maminya tuh udah seneng aja Happy gitu. dia, makanya pengen nanti aku pengen ke mall, boleh paling nanti aku bilang pakai stroller aja sayang biar dia nggak kecapean. Nanti kalau dia udah capek berarti disuruh duduk di stroller, aku bilang gitu. Pengen ke mall, pengen silaturahim, pengen lebaranan ya walaupun telat. Aku bilang nanti baju lebaran kita yang udah samaan tetap dipakai gitu kan. Makanya dari sini Gitu. kita mau sungkem langsung nih ke Iya. rumah mama Gitu. mama dulu, nanti baru deh besok pas saudara dikit-dikit ya sambil ngajak mereka jalan-jalan ya sayang, karena kan bagaimanapun masih utang liburannya mereka gitu, karena mereka ngabisin waktu liburannya kan di rumah sakit gitu. Kok Kak gimana nih ngeliat Adi sama Mama udah sembuh Ya seneng banget lah, Happy alhamdulillah dia. akhirnya bisa pulang, bisa ngeliat kakak Ijas tadi jalan lagi, bisa ngeliat kayak kakak Ijas tuh seneng banget gitu. Berarti untuk saat ini liburannya yang dekat-dekat dulu sekaligus recovery dulu kan ya? Iya paling ke mall karena Paling ke anak-anak mall pengen gitu-gitu. menikmati rewardsnya dia berpuasa 1 bulan itu loh, karena kan ada reward buat mereka. apa itu Kak? Ya karena mereka kan dapat uang jajan dari kita, terus Bonus. nanti bonus lah dari kita, nanti mereka bisa Bisa beli beli mainan apa yang yang dia mereka mau. mau gitu. Karena kan kemarin sempat tertunda, terus mereka juga nggak ada waktunya buat itu, ya udah sekarang nanti kita kasih kesempatan buat itu. Kira-kira itu kemarin kenanya di rumah atau di sekolah? Nah, kalau kenanya di mana sih kita nggak tahu, karena memang kita ya di rumah juga nggak tahu kenanya di mana kan, karena kita nggak pernah bisa nebak kan, kayak orang digigit aja kita nggak ngeh gitu kan, namanya nyamuk gitu. Nah tapi kita memang cukup shock aja sih gitu, karena memang kenanya nggak enak banget. Makanya memang bener-bener untuk masyarakat tuh harus bener-bener saat ini kalau menurut aku ya harus hati-hati dulu gitu, bener-bener jaga kebersihan, jaga rumah, fogging untuk pemerintah juga. Aku berharap banget Karena untuk banyak banget kasusnya ternyata ya, di rumah sakit juga banyak banget yang kena. Iya, jadi ternyata memang banyak di rumah sakit DBD ini memang lagi naik banget. Dan maksud aku adalah semoga pemerintah bisa lebih foggingnya lebih kenceng lagi, pembersihannya gitu, karena musimnya juga lagi penghujan juga, agar mungkin orang-orang nggak kena gitu. Apalagi kan kita harus sadar bahwa nggak semua orang itu mampu dan punya asuransi. Nah kasihan kalau mereka-mereka yang memang terbatas keuangannya terus harus kena ini dan harus dirawat di rumah sakit gitu. Aku nggak kebayang sih, aku tuh orangnya gitu, aku tuh nggak mikirin diri sendiri gitu. Aku kayak kebayang masih dikasih mudah sama Allah gitu, tapi masih banyak orang-orang di bawah aku yang dia pasti butuh pertolongan gitu kan. Nah, makanya menurut aku ya harapannya adalah pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk mereka-mereka yang kena gitu, yang nggak punya asuransi atau mereka yang nggak mampu, sama di fogging gitu. Itu aja sih. Kan kondisi kesehatan orang beda-beda, ada yang kuat Iya, imunnya, benar. ada yang bisa ngelewatinnya gampang banget,
ada juga mungkin yang kritis juga sempat kayak Ejas atau juga orang lain gitu kan, makanya saling jaga kesehatan lah. Berarti Anjas masih harus minum obat terus ya? Kalau dia enggak Udah sih, enggak. dia cuma minum vitamin aja, Vitamin. sama kayak aku cuma harus minum vitamin aja. Selebihnya sih alhamdulillah kita sehat, hasilnya semakin baik. Kemarin juga aku sempat ada infeksinya juga. Terus tapi udah diobatin pakai antibiotik, Ejas juga pakai antibiotik. Jadi kita tuh tiap hari dihajar sama infus antibiotik dan alhamdulillah hasilnya sekarang udah bagus. Berarti nggak perlu minum obat? Udah enggak. Ha-ha. Mungkin terakhir Kak, hikmahnya yang bisa diambil sama Mas Umi sama Pak Said di tahun ini Lebaran. Ya, ya hikmahnya mungkin Ya, pembelajaran buat kita ya. Pembelajaran. Akhirnya pentingnya rasa bersyukur sih ya mengenai kesehatan terutama, karena selama ini kita ngerasa nyari rezeki ternyata nikmat sehat tuh rezeki terbesar banget buat kita gitu. Seadanya uang tapi ketika ngerasain sakit tuh kayak nggak berarti apa-apa gitu, apalagi kalau nauzubillah min dzalik harus sampai keadaan yang lebih parah lagi juga gitu. Terus banyak banget hikmahnya lagi adalah ternyata indahnya berkumpul bersama keluarga itu saling menguatkan gitu. Walaupun kita udah ikhtiar, kita berobat ke rumah sakit, ternyata obatnya ada di anak-anak kita gitu. Ada Fas, ada Zafi, bayi kita yang datang tuh kayak ngebawa keceriaan banget di rumah sakit. Yang tadinya hari pertama mereka belum datang, aku masih sama Mami doang, ya udah gitu, saling support each other gitu. Tapi begitu ada anak-anak kayak wah ada rame lah, ada teriak-teriak lah, tapi kayak seneng aja, kayak nambah imun kita ngeliat mereka lari-lari, ngeliat mereka ketawa-tawa, ngeliat mereka main, menghibur, itu kayak sesuatu yang luar biasa banget. Jadi ketika kita punya masalah tapi kita ngelaluin bersama orang-orang yang kita cinta, itu kayak jadi sebuah harapan dan semangat buat orang yang sakit gitu, buat kita gitu. Jadi ternyata apapun yang kita jalanin ketika sama-sama tuh jadi kayak saling menguatkan satu sama lain. Itu hikmah banget yang terbesar buat kita, makanya ketika bersama tuh jadi sesuatu yang powerful lah buat keluarga kita. Bersyukur juga ya Kak punya suami gitu. oh masya Allah, alhamdulillah ya, rezeki itu kan nggak selalu uang gitu. Makanya saya selalu belajar bahwa yang namanya rezeki itu nggak selalu uang. Di saat kita mendapatkan pasangan yang baik, yang menyayangi kita, merawat kita gitu, merawat aku, merawat Ejas dan anak-anak gitu, merawat Zafi karena anak aku ada 3 dan 3-tiganya diperhatiin sama suami gitu kan. Dan itu adalah rezeki yang luar biasa Allah kasih gitu. Jadi itu yang harus yang kita harus tahu bahwa Allah itu kadang mengirim sebuah rezeki di saat kita berdoa. Rezekinya itu bentuknya macam-macam, pasangan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak kita yang sehat, kitanya sehat, itu adalah rezeki yang nggak bisa dibeli dengan uang.